Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Cek apakah video jelas. Silahkan komentar. Jelas nggak? Boleh. Iya, selamat datang di toko buku dan kantor penerbitan kami di Jalan Kapten Mulyadi, Surakarta. Kami membuka pertanyaan seputar buku-buku dan penerbitan. Silahkan yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan komentar. Alhamdulillah beberapa seminggu yang lalu lah, kami baru saja menerbitkan sebuah buku baru, yakni Syarah Mukhtar Hadis. Syarah Mukhtar Hadis ini kumpulan hadis yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh Al-Musnid Guru Mulia Sayyidil Habib Umar bin Hafidh mata'anallah bituli hayatih. Kita semua mengenal ya Habib Umar, siapa beliau, ulama yang saat ini menjadi yang digandrungi banyak pemuda-pemudi umat Islam di seantero dunia, utamanya di Indonesia. Nah, Syarah Mukhtar Hadis ini disyarahkan ya. Jadi Sayyidil Habib Umar mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ada sekitar 59 hadis. Ya. Yang berkaitan dengan macam-macam, berkaitan dengan hukum syariat, budi pekerti atau akhlak, etika, adab. Nah itu kami juga sebelumnya juga menerbitkan matan Syarah Mukhtar Hadis itu. Nah, bukunya ini nih. Ini matannya ini dulu ya, matannya hanya matan saja. Mukhtar Hadis ini kalau untuk kurikulum di Hadramaut, di pondoknya Habib Umar, dipakai menjadi dari awal-awal masuk itu menjadi teks hafalan hadis yang mau masuk ke Darul Mustafa. Kemudian karena dirasa perlu adanya syarah biar masyarakat di Indonesia pun lebih mudah memahami lagi syarah dari matan hadis ini, maka kami berinisiatif menerbitkan syarahnya ya, Syarah Mukhtar Hadis lil Habib Umar bin Hafidh. Syarahnya ini disyarahi oleh Hubabah Ummu Ibrahim bintu Abdullah Mahfud Al-Haddad ya.
Ya, secara profil yang kami ketahui, Ummu Ibrahim ini muridnya Sayyidil Habib Umar, dan juga kalau nggak salah ya anaknya Munsib Al-Haddad. Di Munsib Haddad ya, bukan yang kemarin Tufi ya, tapi yang beberapa tahun lalu sudah meninggal. Abahnya kalau nggak salah ini Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, itu termasuk penggagas dirinya Universitas Ahqaf di Tarim sana. Dan kitabnya berjudul Tuhfatun Nadhirin Syarah Mukhtar Hadis Asy-Syarif ya, yang dikarang oleh Ummu Ibrahim binti Abdullah Mahfud Al-Haddad. Kami melihat dan merasa bahwa syarah dari Tuhfatun Nadhirin ini lebih simpel ya, dan juga keterangannya juga sudah mencakup semua lah, udah cukup bagus. Di dalam kitab itu sub-sub bahasanya yang ada di dalam kitab ini. Pertama, si penulis Ummu Ibrahim itu menyampaikan matannya disampaikan ya. Kemudian kalau kami juga mengikuti daripada tata letak atau settingan yang ada dalam kitab tersebut, jadi hampir sama. Nah, itu matanya. Kemudian ada beberapa kosakata yang ada dalam hadis tersebut. Ini lebih jelasnya seperti ini. Ya. Sebentar. Jadi ada matannya. Nah, matan dari Mukhtar Hadis. Di situ ada jelas ya. Matan hadisnya yang berbahasa Arab. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir, rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian setelah matan baru terjemah dari matan itu, terjemah dari hadis itu. Nah, di situ juga kami rasa cukup jelas juga ya, antara bahasa Arabnya dan Latinnya itu tampak jelas lah. Jadi untuk dibaca ini cukup jelas dan agaknya mudah untuk siapapun membacanya. Kemudian ada di kolom berikutnya itu kosakata. Nah, ini secara lugawi dibahas secara singkat beberapa kosakata yang menurut penulis penting untuk disampaikan. Misalkan dalam ini pada halaman 1 ada innama. Nah, di situ dijelaskan innama, kata yang digunakan untuk mengkhususkan ruang lingkup, makna kata yang berfungsi sebagai penguatan makna kalimat. Jadi itu dari kata kosakatanya dijelaskan. Ada an-niyat itu sendiri secara singkat juga dijelaskan kosakatanya. Ada al-hijratu dan yang kihuha. Nah, gitu. Jadi
secara tidak langsung dengan hadirnya buku ini, pembaca diajak juga untuk mendalami lebih dalam beberapa kosakata. Nah, menariknya di situ. Jadi ada tambahan pengetahuan kosakata dalam berbahasa Arab. Nah, tadi sebelumnya matan hadis yang bahasa Arabnya, kemudian arti dari matan hadis itu, berikutnya kosakata, dan berikutnya itu penjelasan. Nah, ini masuk kepada syarahnya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa sang penulis Ummu Ibrahim ini cukup sederhana, dia simple, tidak terlalu panjang, tapi sudah mencakup daripada syarah yang beliau sampaikan gitu dalam matan hadis-hadis yang ada dalam Mukhtar Hadis. Itu coba lihat itu. Ya, simple ya. Jadi penjelasannya atau syarahnya, ya kalau kami satu alinea paragraf. Makna dari hadis yang pertama itu yang berkaitan dengan niat. Nah, coba kami bacakan penjelasan. Dinyatakan di dalam hadis di atas bahwa keabsahan amal ibadah tergantung pada niat. Artinya amal ibadah tak bernilai dan tidak diberikan ganjaran pahala dalam timbangan syariat terkecuali dengan niat. Dan ganjaran amalan ibadah seseorang tergantung pada niatnya. Apabila niatnya baik, maka amal ibadahnya sah dan diberikan ganjaran pahala. Dan sebaliknya, apabila niatnya buruk, maka amal ibadahnya tidak sah dan diberikan ganjaran dosa. Dan apabila niat amal ibadahnya bersifat duniawi, maka dia tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allahu Ta'ala. Itu inti poin besar dari hadis pertama ini yang berkaitan dengan niat. Sang penulis Ummu Ibrahim menjelaskannya secara simpel, sederhana, singkat, tapi langsung ke poinnya gitu. Jadi ketika kita membaca hadis ini langsung bisa memahami arti secara global dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah syarah penjelas, kita sebagai pembaca dituntun sama sang penulis itu untuk mengambil poin penting yang ada di dalam hadis tadi gitu. Ya, hadis pertama yang berkaitan dengan niat. Nah, di sini disampaikan ada sekitar 4 poin ya. 4 poin yang membicarakan hadis persoalan niat. Kami bacakan. Intisari hadis. Poin pertama dari hadis tentang niat itu poinnya adalah hadis ini mendorong kita agar bersemangat dalam memperoleh perkara-perkara mulia. Kedua, hadis ini menyerukan agar selalu mengutamakan keikhlasan di dalam ketaatan dan seluruh aktivitas kita. 3, hadis ini mengajak kita untuk berkhidmat terhadap agama meskipun harus meninggalkan tanah air, harta, dan anak-anak kita. Ini maknanya Masya Allah. Yang poin keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita
bahwa amal ibadah tidak dinilai dari penampilan luarnya, akan tetapi niatlah yang berperan penting dalam menentukan tinggi atau rendahnya amal ibadah seseorang dan balasan baik atau buruk yang berhak dia dapatkan. Jadi itu menariknya, setelah kita mengetahui makna syarah atau penjelasan secara global, terus sang penulis melengkapinya lagi dengan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam hadis yang kita bahas. Nah, itu di poin ini dia masukkan ke dalam intisari hadis. Dan ini semua seperti itu. Jadi dari hadis ke-1 sampai ke hadis 59 bentuknya seperti itu. Jadi hadisnya, matan hadisnya, kemudian kosakata, beberapa kosakata, si penulis membahas secara sederhana, secara singkat. Kemudian juga ada penjelasannya, penjelasan global. Kemudian yang terakhir intisari hadis, ya, poin-poin penting yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang ada dalam hadis yang dikumpulkan Sayyidil Habib Umar ibn Hafiz. Hadis, ya. Kemudian hadis kedua sama seperti itu. Hadis ketiga, hadis kelima. Itu menarik. Ini menarik sekali untuk dikaji di kajian taklim Anda dimanapun. Dan beruntungnya untuk mukhtar hadis ini itu kalau misalkan di YouTube, ya, di channel YouTube beberapa para asatif dan habaib itu sudah banyak membahas kajian kitab mukhtar hadis. Nah, gitu. Jadi dengan hadirnya buku ini menjadi pelengkap, ya. Jadi bagi Anda atau siapapun kalau ingin mendalami mukhtar hadis Sayyidil Habib Umar, kami sarankan juga untuk mencoba membuka beberapa channel YouTube yang sudah secara runtun, ya, dari hadis ke-1, hadis kedua, hadis ketiga sampai khatam, insya Allah itu ada. Anda tinggal pilih ustadz yang Anda sukai, mulai dari Ustadz Novel Alidrus, Ustadz Ahmad bin Jindan, dan juga beberapa kalangan asatis, bahkan juga kalangan dari Nahdiyin juga yang mengaji di Tarim. Di beberapa kami lihat di beberapa tempat kami lihat juga mengkaji mukhtar hadis ini di taklimnya mereka. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silahkan, kami buka pertanyaan, silahkan komentar terkait buku yang kita istilahnya unboxing gitu. Ini baru terbit. Jadi yang baru masuk, ya, ini syarah mukhtar hadis, ya, terbitan Layar, penerbit Layar. Ini karya diterjemahkan dari buku bahasa Arab Tuhfatun Nadhirin, Syarah Mukhtar Hadis Asy-Syarif, karya Sayyidil Habib Umar ibn Hafiz. Mukhtar hadisnya, kalau Tuhfatun Nadhirinnya karya Ummu Ibrahim binti Abdullah Mahfud Al-Haddad. Penerjemahnya awalan saya sendiri, kemudian untuk matan itu saya, dan syarahnya itu
kami mintakan kepada Ustadz Soleh Abdurrahman Al-Jufri dari Yogyakarta untuk menerjemahkan syarahnya ini. Ya, kalau untuk halamannya kurang lebih 130 halaman ya, hampir 130 halaman. Ukuran bukunya 127 mm kali 203 mm. Dan buku ini ber-ISBN tentu. Jadi buku ini memang secara legal beredar, tidak masalah. Editornya saya sendiri, editor ya. Penata isi, cetakan April, cetakannya bulan ini April. Diterbitkan oleh Layar Kreatif Media Tama, Pasar Kliwon. Sekarang di Pasar Kliwon. Dulu masih di Jogja, sekarang Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Jadi kami juga mempersilakan teman-teman, ikhwan semua, jika berziarah ke kota Solo ya, ke kota Solo, mampir ke toko kami dan kantor kami di dekat Masjid Riyad Solo. 3 menit jalan kaki dari Masjid Riyad. Nah, itu. Patokannya coba cari di map Layar Book. Insya Allah ada. Itu sebelum lampu merah Batu Rono, mau masuk ke arah Masjid Riyad itu ada lampu merah perempatan. Nah, sebelum lampu merah itu. Ayo silahkan yang mau bertanya. Saya buka pertanyaan terkait buku ini. Ya, terkait buku dan penerbitan. Bisa Anda komentar. Ini jarang-jarang soalnya ini. Di dalam buku ini juga ada beberapa faedah ya. Jadi penulis selain enggak semua sih, tapi ada beberapa faedah yang mungkin poin tambahan yang disampaikan oleh penulis dalam pembahasan hadisnya gitu. Untuk harga buku ini kami hargai murah, tidak mahal, masih terjangkau di masyarakat kita. Per buku harganya 45.000, yaitu 45.000. Terbitan Layar April, bulan April 2021. Ya, syarah Mukhtar Hadis. Ya, covernya pun simple ya. Ya, covernya mengikuti dari cover sebelumnya yang matannya ini. Ini matannya 28.000 harganya. Biasa ini cocok misalkan mau dipakai untuk menghafal ya, santri-santri atau anak Anda misalkan di rumah Anda ajarkan hafalan hadis. Nah, kami sarankan pakai yang matannya ini ya, sangat penting ya. Jadi Anda bisa mengajarkan kepada anak Anda menghafal hadis ya, selain menghafal Al-Quran, Juz Amma. Nah, dengan hadirnya buku ini Anda bisa juga mengajarkan anak Anda untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajakan yang bagus ya, dan agaknya untuk
dewasa ini jarang ya. Ya, kita belajar hadis ya pondok pesantren. Nah, tapi dengan hadirnya buku-buku seperti ini, kita juga bisa mengajak anak-anak kita itu di rumah ya, sambil di rumah mengajarkan anak-anak kita di waktu-waktu yang luang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang juga dilengkapi dengan syarahnya. Anda juga bisa selain mengajak anak Anda atau ya ikhwan sekalian menghafal hadis, nah, dilengkapi dengan penjelasannya atau syarahnya. Tuh. Oke. Bismillah, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, sesi awalan ini kita akan tutup. Ya, saya tunggu beberapa menit lagi. Syarah Mukhtar Hadis. Masih ada banyak buku yang kita akan review ini. Beberapa tahun terbitan terakhir dari penerbit Layar. Bahkan kami juga sedang menyiapkan buku baru. Dan ini insya Allah menjadi buku yang sangat menarik karena berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saatnya kita akan publish insya Allah. Ya, ini ada beberapa terbitan terakhir Layar. Insya Allah nanti kita cari waktu untuk sedikit membahas buku-buku yang pernah diterbitkan oleh Layar. Jadi untuk teman-teman yang berminat dengan buku-buku kami bisa menghubungi kontak di bio kami, ada kontaknya jelas, dan juga beberapa postingan juga kami sertakan info pemesanan. Gitu. Info pemesanan. Oke. Kiranya kita akhiri sesi ini. Semoga bisa menambah info terkait dengan buku-buku kami. Jika ada pertanyaan bisa DM langsung atau kirim pertanyaan berkaitan dengan buku-buku kami. Ada kritik dan saran bisa langsung WhatsApp nomor kantor Anwar, nomor official, nomor admin kami. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri sesi ini. Semoga ibadah Anda tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa, juga dalam mentadarus Al-Quran, menghadir kajian-kajian di tempat Anda masing-masing. Semoga senantiasa diberi semangat, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.